Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, Rabu 3 Desember 2025, kita akan mengikuti Studium Generale bersama Bapak Mahdi Karim ST, selaku Ketua Umum Yayasan Al-Ummana, yang juga merupakan penulis buku Grow Up Faster. Pada kesempatan hari ini, Bapak Mahdi Karim akan menyampaikan materi dengan topik Grow Up Faster, membangun ekosistem pendidikan berbasis kepemimpinan dan tanggung jawab. Acara hari ini akan diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin disilakan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, kita akan memasuki acara utama pada hari ini, yaitu Studium Generale, yang akan dipandu oleh moderator, yaitu Bapak Muhammad Yorga Permana ST MSc PhD. Beliau adalah dosen dari Sekolah Bisnis dan Manajemen dengan kelompok keahlian Manajemen Manusia dan Pengetahuan. Tanpa berlama lagi, kita silakan kepada Bapak Muhammad Yorga Permana PhD untuk memandu jalannya Studium Generale. Silakan, Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, ke depan dulu ya. Ayo, tiga baris ke depan. Ayo, berdiri semuanya. Mas Mbak silakan berdiri semuanya. Kita tidak akan mulai sebelum Mas Mbak memenuhi barisan ke depan. Ayo, silakan berdiri semuanya. Ayo, berdiri. Kita isi barisan terdepan ya. Katanya berkah ilmu itu harus mendekat gitu ya. Jadi silakan teman-teman para peserta Studium General kuliah umum KU 4078 untuk memenuhi barisan paling depan. Nggak masalah, pintu masih kelihatan, jadi kalau mau ngejar kuliah duduk di depan atau di belakang sama aja. Ayo silakan yang sebelah kiri berdiri maju ke depan. Yang sebelah kanan, ayo Mas Mbak
Kita tidak akan mulai sebelum Mas Mbak maju semua. Yuk, 1 menit lagi. Silakan Mas Mbak yang di sayap kanan berdiri, kita penuhi kursi-kursi depan. Mas Mbak sebelah kiri, silakan berdiri, penuhi kursi-kursi depan. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih sudah berkenan mengisi kursi yang di depan. Kita doakan yang kursi duduk di depan IPK-nya 4 ya. Amin. Yang di belakang kita doakan IPK berapa? 4 juga ya. Oke, baik teman-teman semua, selamat pagi. Senang sekali hari ini kita masuk ke sesi studium general pertemuan kedua terakhir begitu ya. Jadi fisiknya ini pertemuan terakhir teman-teman di Aula Barat ini karena pekan depan kita akan YouTube live dari Cirebon. Nanti teman-teman Cirebon yang live di sana. Yang terhormat Direktur Humas Bu Lala, yang terhormat pembicara Mas Mahdi Karim, dan yang terhormat para sivitas akademika yang hadir hari ini. Izinkan saya Yorga Permana, dosen SBM ITB untuk memandu jalannya studium general selama 1,5 jam ke depan. Pembicara hari ini sangat luar biasa, teman sahabat baik saya. Jadi mungkin nanti Mas Mbak, adik-adik mahasiswa manggilnya Kak Mahdi aja ya. Kak Mahdi adalah planologi atau PWK 2009. Ada PWK di sini? Nggak ada PWK di sini ya? Cung PWK? Ya, beliau adalah ketua himpunan PWK angkatan 2009, mungkin terpaut jarak sekitar 15 tahun dengan teman-teman semua. Senang sekali hari ini bisa kembali ke kampus ITB. Kak Mahdi adalah teman berorganisasi, menjadi aktivis ketika di kuliah di ITB. Dan yang menarik dari pertemuan hari ini mungkin Mas Mbak tidak bertemu dengan menteri, tidak bertemu dengan CEO atau direksi BUMN, tapi hari ini kita melihat alumni ITB yang memiliki path cukup berbeda gitu. Yang bisa jadi menginspirasi Mas Mbak semua untuk mengikuti jalan yang sama. Ataupun bukan jalan yang sama, tapi semoga nilai-nilai kebaikannya bisa diambil. Jadi Kak Mahdi Karim setelah lulus dari SAPPK tahun 2014 mendirikan Yayasan Al-Umana yang nanti akan banyak dijelaskan. Yayasan yang bergerak di bidang pendidikan yang saat ini sudah memiliki lebih dari 500 siswa seperti itu ya. Dan juga yang menarik, Kak Mahdi juga 1 bulan lalu baru menerbitkan buku Grow Up Faster. Satu buku yang menurut saya cukup relevan untuk adik-adik mahasiswa, bagaimana grow up faster itu apa ya, tumbuh lebih cepat gitu, bagaimana kita bisa mengasah tanggung jawab kepemimpinan kita sehingga ketika lulus kuliah kita bisa lebih matang. Jadi semoga teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan hari ini. Ada beberapa hal misalkan yang menarik dari Yayasan Al-Umana gitu ya. Jadi Yayasan Al-Umana ini di Sukabumi pernah menjadi juara 1 Pondok Pesantren Modern Inspiratif tingkat nasional 2024, juara 2 Nasional Sekolah Sehat 2025, dan juara 2 Pondok Pesantren Unggulan Sepulau Jawa di Festival Ekonomi Syariah 2022. Jadi semoga teman-teman bisa mengambil hikmahnya gitu ya, bagaimana sociopreneur bekerja, bagaimana impact yang dihasilkan oleh alumni ITB khususnya di bidang pendidikan, dan ternyata Kak Mahdi ini sudah memulai legasinya itu jauh-jauh hari sebelum lulus, bahkan ketika aktif di kemahasiswaan di ITB. Kepada Kak Mahdi Karim saya persilakan, mari kita beri tepuk tangan yang cukup meriah untuk Kak Mahdi. Coba ini. Oke. Ya, langsung buat ini ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Ibu Lala, kemudian dosen yang hadir, nah sahabat saya tadi, Dr. Yorga berarti sekarang manggilnya ya Pak Dr. Yorga, serta seluruh anak-anak, adik-adik teman-teman mahasiswa ITB. Ini rata-rata angkatan berapa? 2000?
2024. 2024 itu berarti masuk tahun lalu ya? Berarti sekarang rata-rata tingkat 2. Baik, senang sekali alhamdulillah saya berada di sini, pulang ke rumah kedua saya. Dulu saya seperti teman-teman sekalian, saya sering duduk di sini dulu tapi bukan ngambil mata kuliah studium generalenya, tetapi kita biasa curi ilmu karena ITB luar biasa mengadakan kelas seperti ini, menghadirkan orang-orang yang bisa memberikan manfaat, insight-insight kepada kita. Nah, maka sayang sekali kalau nanti kita-kita yang duduk di sini, saya juga dulu pernah duduk di tempat-tempat teman-teman semua, kita tidak bisa mengambil hikmah karena orang itu ikut suatu kelas itu capeknya sama, waktu yang dihabiskan sama. Tetapi yang membedakan itu nanti hasilnya adalah dari serius atau tidaknya. Nah, teman-teman sekalian, jadi pada hari ini saya mohon maaf ini juga dikerjain sama Dr. Yorga Bu sebetulnya. Jadi mendadak dimintanya. Tetapi mudah-mudahan bisa ada inspirasi yang diambil, setidaknya ada 1-2 langkah konkret yang bisa dilaksanakan oleh teman-teman sekalian. Dari saya berbagi cerita mengenai apa yang dilakukan oleh kami. Karena di tempat kami ini tidak hanya saya, alumni ITB-nya ada beberapa orang. Nah, teman-teman sekalian, pada hari ini izinkan saya menyampaikan tentang Grow Up Faster. Soalnya Grow Up Faster ini tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Yorga, ini adalah judul buku yang baru saya terbitkan beberapa bulan lalu. Yang itu merupakan salah satu kumpulan dari mulai saya berjalan di kemahasiswaan di ITB, kemudian sampai kepada membangun lembaga pendidikan, hingga akhirnya menyimpulkan bahwa tanggung jawab itu bisa menjadi faktor kunci yang membedakan antara orang sukses dan tidak. Nah, maka izinkan saya membagi 3 segmen. Yang pertama nanti terkait dengan sekilas perjalanan di kampus, hingga kemudian bagaimana membangun lembaga pendidikan yang menjadi sebuah ekosistem pendidikan. Dan selanjutnya adalah tentang inti atau konten dari Grow Up Faster itu sendiri. Baik, yang pertama mungkin saya izin mulai dari, sebagian dari kita pernah merasakan ini pasti harusnya, tingkat 2 nggak tahu udah mulai galau ini belum ya. Jadi yang pertama diam-diam bingung setelah kuliah ini mau jadi apa. Nah, ada yang senyum-senyum ya. Kemudian ada juga yang bertanya, oh melihat yang lain itu sudah cemerlang sementara saya masih belum punya arah. Atau ada yang merasa salah jurusan. Nah, tapi tenang aja bagi yang merasa salah jurusan, di depan kalian ada alumni PL. Di sini nggak ada PWK, nggak ada ya? Tadi nggak ada sama sekali ya? Ada PWK, ada anak PL? Nggak ada ya? PL itu apa kepanjangannya teman-teman? Apa? Planologi. Ya, kalau dulu katanya panjang dan lebar. Nah, maka jadi alumninya memang memanjang dan melebar sekali daripada bidang yang dipelajari waktu kampus ya. Jadi saya dari PL dan mungkin ini juga menjadi pertanyaan saya juga dulu berpikir kalau IPK bagus, nilai oke, skill ada, tetapi apakah sudah cukup untuk menghadapi dunia nyata? Nah, apalagi kan oleh fakta-fakta, saya yakin anak-anak ITB literasinya bagus, sering baca. Bahwa IPK tinggi di kampus itu tidak otomatis menjadi pemimpin di masyarakat. Dan orang-orang yang paling cemerlang saat kuliah itu juga tidak selalu yang paling berkembang 10 tahun kemudian. Nah, inilah yang juga menjadi pertanyaan saya dari dulu waktu SMA, ya, kuliah dan sebagainya. Sebenarnya apa sih faktor yang membuat seseorang itu benar-benar tumbuh dan berhasil? Nah, dari sini saya juga pernah mengalami seperti itu. Merasakan keresahan itu sejak SMA, kemudian kuliah. Nah, ini adalah foto teman-teman saya sekosan waktu itu sebelum kita lulus ya. Ini dulu di kosan ini ada 3 ketua himpunan ya. Yang dari Nyimpea, ya dulu ketua Nyimpea terakhir SITH, ada ke Kahim Matematika, dan saya kebetulan waktu itu diamanai Kahim HMP. Kami dulu anak-anak penerima beasiswa ITB untuk semua. Dulu itu namanya BIUS, sekarang masih ada BIUS tahu saya, tetapi tidak seperti dulu. Jadi setelah itu ada bidik misi, mungkin di sini ada penerima bidik misi. Jadi rasanya kalau saya bayangkan dulu itu qadarullah, bapak ibu saya dua-duanya sama-sama pendidik. Dan qadarullah sejak saya kelas 5 SD, ayah saya tidak bisa bekerja, jadi di rumah saja. Dan kondisi ekonomi kami waktu itu kurang baik, sehingga alhamdulillah bisa berkuliah di ITB gratis, full, karena beasiswa. Nah, dari beasiswa tersebut, yang uniknya dari beasiswa ITB untuk semua waktu itu, yang saya sangat bersyukur masuk di angkatan pertama, itu ada pelatihan kita diperkenalkan dengan orang-orang yang menginspirasi.
Jadi kita dipertemukan oleh pengusaha, kita dipertemukan oleh pemimpin-pemimpin lembaga dan sebagainya, sehingga membentuk mindset kami bahwa jangan sampai kuliah itu hanya untuk mengejar nilai. Jangan sampai kuliah hanya mengejar IPK, sayang sekali. Berjejaringlah, berorganisasilah, buatlah dampak nyata dimanapun berada di perkuliahan. Nah itulah yang akhirnya kami lakukan sehingga kami mayoritas semuanya aktif di kampus dan sampai sekarang kita masih berkolaborasi gitu. Dan ini alhamdulillah waktu itu saya diamanahi Ketua HMP PL ITB, Ketua HMP Pangripta Loka ITB, Deputi Beasiswa KM ITB juga. Di situ ada foto gantengnya Dr. Yorga tuh ya, nah, pas masih muda dulu Dr. Yorga ya. Dan itu ada Priyanka itu yang jadi istri saya sekarang, yang ada di depan. Nah ini, jadi dulu dari bareng-bareng kita bersama-sama di kampus. Alhamdulillahnya saya tetap bisa lulus cum laude, alhamdulillahnya. Ya, kemudian juga kemarin sempat jadi mahasiswa terbaik PWK 2009. Nah, yang mau saya tekankan di sini bukan cum laude-nya, teman-teman sekalian, tetapi waktu itu memang memperkuat hasil penelitian waktu itu. Siapa yang pernah baca buku Seven Habits pasti ya? Dan di buku Leader in Me, The Leader in Me itu dibahas bahwa ketika seseorang itu diasah kepemimpinannya, organisasinya akan meningkat juga kemampuan belajarnya. Nah, itu yang saya rasakan, ternyata justru begitu saya di kampus itu, ketika saya sedang sibuk-sibuknya, disitulah nilai IP saya tertingginya. Jadi nilai tertinggi itu ketika saya sedang sibuk-sibuknya. Itu keajaiban yang memang membenarkan teori semakin kita berusaha melatih pemimpinan kita dan sebagainya, itu akan melahirkan impact juga kepada diri kita. Nah, jadi di kampus itu saya sangat belajar kebermanfaatan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan keberanian. Karena bayangkan kalau kita berorganisasi di kemahasiswaan itu nggak digaji ya, Dokter Yorga, nggak digaji, nggak ada dapat konsekuensi pemotongan SKS nggak ada, ya. Udah gitu kita kerjanya dimarah-marahin senior lagi kan, ya. Tetapi dari situ kita jadi punya mental ya nothing tulus gitu. Memang kita melakukan sesuatu ikhlas, ya kita melakukan sesuatu itu memang untuk bermanfaat dan ini penting teman-teman sekalian. Saya sarankan sejak sekarang kalian semua berinvestasi mencari lingkungan atau teman-teman yang punya idealisme untuk bermanfaat. Karena saya sudah menyaksikan sendiri 10 tahun setelah lulus paling lambat kita bisa melihat orang-orang yang akhirnya nanti memegang peran-peran penting itu adalah mereka yang dulu punya idealisme seperti itu. Ya. Jadi itu penting sekali dan akhirnya itu juga yang memberanikan saya tahun 2012 tadi kan background Bapak Ibu saya pendidik. Nah, tapi dengan kondisi ekonomi yang kurang, kami memberanikan untuk yayasan. Karena waktu itu ya akhirnya saya diminta jadi ketua umum yayasan 2012 itu baru mau turun ketua himpunan saat itu. Nah sejak itu saya berdiskusi dengan banyak teman menyampaikan bahwa saya mau buat lembaga pendidikan. Dan akhirnya ketemulah sama ini yang di bawah ini alumni-alumni ITB. Ya, yang mereka sama-sama sepakat satu visi bahwa pendidikan itu adalah solusi strategis tapi memang jangkanya panjang. Jadi kalau kita bergerak di bidang pendidikan, itu solusinya itu tidak akan terlihat hasilnya dalam waktu singkat. Waktu itu kita sudah bersiap, ini hasilnya akan terlihat 20 tahun. Jadi waktu itu kita udah bersiap maraton, bersiap untuk mungkin dikucilkan dan sebagainya, ya. Tetapi alhamdulillah mereka semua sampai sekarang terus bersama-sama kita membangun. Dan dari 7 santri dengan lahan 100 meter persegi. Nah ini adalah teman-teman semua. Yang dari ITB ya, yang backgroundnya ITB di sana. Jadi tadi saya bikinnya itu di Alumana itu bersama dengan keluarga, kemudian juga teman-teman yang dulu bersama-sama di ITB. Itu ada Kak Rani namanya TL09, itu dulu Menko Advokasi, Laude Marido dulu Senator, Menko PSDM juga. Jadi ini sahabat-sahabatnya Kak Nyoman dulu ya 2009 semua kita. Inas Nabilah ini penerbangan. Ada penerbangan ada di sini penerbangan? Ada. Kalau yang aeronautika pernah 3 loh di kita. Kalau yang apa tadi? TL ada TL? Oh TL ada. Ya TL. Terus ada yang dari Plano, dan ini yang dari TI ini. Nah kita semua ini, teman-teman sekalian inilah adalah orang-orang yang ketika kita lagi mendirikan sekolah, kita masukin list nama kita, dari pihak dinasnya bilang begini, ini kok anak-anak ITB malah jadi guru, ini gak keterima kerja ya. Oh dulu jadi kita dikatain gak keterima kerja katanya. Nah, tapi kita paham bahwa orang yang bervisi besar itu awalnya pasti sering disalahpahami. Betul?
Ya, Nabi Nuh dikatain gila gara-gara membangun kapal. Ya, Nabi Muhammad juga dikatain gila karena punya visi yang besar. Ya, sama waktu itu perlahan demi perlahan kami buktikan ternyata ya ini dari awalnya ilalang ya seperti itu, kemudian ya itu dapurnya seperti itu, hanya 7 santri dulu, lahannya hanya 600 meter persegi, itu pun nyewa. Ya, kemudian saat ini menjadi 520-an santri yang nginep semua ya, karena kita kan pesantren. Luas lahan sekarang baru sekitar 9 hektar dan kita kurang lebih ada 200 tenaga pendidik, tenaga karyawan yang bersama-sama dengan kami di sana di Alumana. Dan itu ya ini juga kondisi sekarang, dan ini juga jejak nasional kami. Alhamdulillah kami tahun lalu terpilih juara 1 Pondok Pesantren Inspiratif Nasional yang langsung dianugerahkan di gedung DPR MPR. Kemudian juara 2 Nasional Sekolah Sehat, juara 2 Pondok Pesantren Unggulan se-Pulau Jawa, pesantren role model Jawa Barat itu waktu diserahkan oleh Kang Emil, dan kemudian mitra utama Bank Indonesia dalam pilot project nasional ekosistem pangan terintegrasi. Jadi akhirnya hal ini membuat kami sering didatangi lembaga nasional, yang paling sering salah satunya Bank Indonesia. Jadi BI ini sering banget datang ke pondok kami, ini dari Sulawesi Utara, Papua, Jambi, Sulawesi Tengah, Malang, NTB dan sebagainya. Pekan depan juga insya Allah saya diminta ke Sulawesi Tenggara untuk mengisi di BI Sulawesi Tenggara. Dan ya ini adalah kira-kira persebaran Alumana in numbers-nya. Kita dari 22 provinsi santrinya, 70 kabupaten kota, dan kita ada beragam prestasi karena kami menghargai fitrah manusia, semua punya potensi masing-masing. Nah teman-teman sekalian, tapi saya mau sampaikan bahwa ini tidak pernah menjadi kejaran utama kami dan tidak pernah membuat kami bangga, ya, karena bukan ini yang kami kejar. Tetapi setidaknya hal ini menunjukkan bahwa apa yang kami rintis dan jalani sekarang itu perlahan demi perlahan itu stay on track. Nah maka izinkan saya menyampaikan mengapa kami waktu itu menghadirkan Alumana. Teman-teman sekalian, jadi ini masalah pendidikan kita yang kita harus akui bersama, kurang lebih 1 juta sarjana menganggur. Lulusan SMA SMK banyak tidak terserap juga. Dengarkan ceritanya, beberapa waktu yang lalu ada sarjana ya yang harus berebut posisi bersama dengan lulusan SMA, SMP untuk lowongan kerja membersihkan gorong-gorong. Bukan membersihkan gorong-gorong itu tidak mulia, sama sekali tidak. Sangat mulia, tetapi alangkah kasihannya kalau kita harus bersaing dengan mereka-mereka yang sebetulnya ya tidak seistimewa kita bisa mendapatkan gelar sarjana. Nah itu, dan berikutnya juga dunia kerja kita, dunia itu kan berubah cepat sekali ya perubahan. Skill mudah kadaluarsa, tetapi pendidikan sekarang itu terlalu akademis dan teknis, ini harus berbahaya. Jadi akademis yang dimaksud itu ya kita tahu bersama teman-teman ya, pengetahuan itu akan selalu diupdate. Ya dulu Pluto itu planet, sekarang bukan. Dulu kalau kita mau bilang musim itu mulai dari September, Oktober, November, ber itu semuanya musim hujan sampai ke Maret itu sudah mulai masuk musim kering. Tapi sekarang teori itu sudah tidak berlaku. Artinya pengetahuan itu selalu update, keterampilan itu apalagi cepat usang, apalagi sekarang sudah ada AI ya. Nah dan ini juga berhubung ada Dr. Yorga juga ya. Jadi kita juga jadinya terbawa mindset mencetak tenaga kerja. Bukannya tidak boleh, saya sangat sepakat karena tenaga kerja kita harus menjadi profesional, tetapi mindsetnya jangan sampai seseorang yang hanya minta diberi saja. Karena bagaimanapun dunia itu membutuhkan orang-orang yang punya arah, dia mampu menginfluence, ya. Jadi kepemimpinan itu kan kaitannya dengan menginfluence, dia punya arah, dia punya nilai. Jadi apapun jabatannya, dimanapun posisi kita, kalau kita punya kemampuan menginfluence, kita punya arah yang jelas, maka kita akan menjadi SDM yang bernilai tinggi dibandingkan orang-orang pada umumnya. Nah maka kepemimpinan ini penting. Jadi kepemimpinan itu bukan jabatannya, tetapi kita punya arah, kita punya kemampuan menginfluence, mempengaruhi orang lain, itu penting untuk kita kembangkan. Dan ini sesuai dengan ternyata doa kita sehari-hari bagi yang muslim ya. Ini Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Di akhirnya itu waja'alna lil muttaqina imama. Jadi kita itu meminta pasangan kita, diri kita, anak-anak kita itu menjadi imam. Berarti menjadi pemimpin. Nah, jangan sampai doa, itu kan doa itu harusnya visi, sesuatu yang ingin kita wujudkan. Doanya seperti itu, mintanya seperti itu, tetapi kita tidak menyiapkan diri kita dengan kepemimpinan. Akhirnya nggak nyambung kan?
Visinya itu, mintanya itu, tapi arahnya nggak ke sana. Dan ini sesuai dengan prinsip kepemimpinan secara universal. John C. Maxwell, pakar kepemimpinan yang dia juga banyak menutor pemimpin-pemimpin dunia bahkan, ya dia mengatakan kunci keberhasilan sebuah organisasi adalah ketika pemimpinnya berkomitmen menciptakan lebih banyak pemimpin. Pemimpinnya berkomitmen menciptakan lebih banyak pemimpin. Ya sama, itu organisasi, negara pun demikian. Jadi negara itu akan maju, akan berhasil ketika negara itu berkomitmen mencetak banyak pemimpin. Maka harus kepemimpinan itu harus ditanamkan. Ya. Nah, itulah mengapa di Alumana sejak awal berdiri kita ingin mencetak kader pemimpin Qurani dengan 5 profil ini. Berakidah kokoh kuat, berakhlakul karimah, terampil, ilmunya luas dan sehat. Nah, saat itu kami yang membedakan adalah bahwa visi ini akan terwujud dengan kita membangun ekosistem. Nah, makanya kenapa saya sampaikan membangun ekosistem. Jadi ada beberapa nilai yang kita angkat di sini yang untuk menjadi sistem. Yang pertama adalah Quranic Leadership in Action. Jadi setiap pembelajaran dikaitkan dengan Al-Quran dan kepemimpinan, pembentukan karakter yang terukur, pelatihan kepemimpinan berjenjang, dan tanggung jawab nyata. Intinya pemimpin itu ditempa melalui tanggung jawab nyata, bukan teori. Kemudian kita menilai membuat lingkungan yang menumbuhkan, school as life. Jadi lingkungan adalah guru ketiga yang membentuk karakter. Ya, itu adalah hal yang penting serta kita menjaga dan mengoptimalkan fitrah manusia. Nah, teman-temanku sekalian, para mahasiswa ITB, kita yang ada di sini penyakitnya beberapa mungkin ya, atau oknumnya kan dulu sempat ramai juga ya. Katanya alumni ITB itu pada sombong. Benar gak? Katanya. Ya. Dan bahkan kami juga dulu sama, kami yang ini pernah dinasehati, biasanya anak ITB itu kalau kerjasama ujung-ujungnya ntar tinggal 1 atau tinggal 2 suami istri. Ya, karena mentalnya itu bukan membangun bersama-sama. Karena Allah itu sebenarnya menciptakan kita beda-beda. Dan itu untuk membangun sebuah bangunan, ada yang jadi bata, ada yang jadi semen, ada yang jadi besi. Kalau semuanya maunya jadi bata ekspos, maunya tampil bagus, yang nggak ada yang jadi besi, nggak ada yang jadi fondasi, ya bagaimana dia pasti akan runtuh. Ya. Maka kita harus, dan ini juga penting mental ini teman-teman sekalian, karena saya itu sependek pengalaman saat ini itu banyak belajar juga dari orang-orang yang justru strata pendidikannya lebih rendah dari kita, tetapi dia bisa lebih berdampak, bisa lebih bermanfaat. Nah, itu yang jangan sampai kita memiliki sifat seperti itu, ego, merasa wah karena ITB kita pinter, kita bisa semuanya, itu harus kita turunkan. Di luaran sana, saya alhamdulillah beberapa kali bisa bertemu dengan pengusaha-pengusaha yang cukup besar dan semuanya punya satu kesamaan, yaitu mereka humble, tidak sombong. Bahkan kepada yang muda-muda seperti kita, mereka tuh mau belajar. Jadi kalau saya ibaratkan itu, orang sombong itu berarti dia sebetulnya sedang berada pada titik yang bodoh. Pernah lagi ujian belajar di detik-detik terakhir? Pernah? Semakin pede apa semakin panik karena banyak yang belum dia pelajari? Semakin panik kan? Iya, karena orang pintar itu, orang yang banyak tahu, dia semakin tahu bahwa banyak yang dia belum ketahui. Sehingga dia lebih berhati-hati berbicara. Ya. Makanya ada tong kosong nyaring bunyinya itu benar. Jadi semakin kita itu tahu banyak hal, semakin kita mempelajari banyak hal, kita akan semakin rendah hati. Karena kita tahu banyak hal yang belum kita ketahui. Nah, jadi ketiga hal ini kalau disatukan tentu dia akan menjadi ekosistem yang akhirnya menumbuhkan juga menggerakkan kawasan yang kami sebut dengan education based development. Jadi pendidikan yang menggerakkan kawasan. Nah, ini yang dari dulu memang kita impikan. Jadi pendidikan yang kuat itu dengan pendidikan yang bagus lahir budaya yang bagus. Ya, budaya yang bagus tuh etos kerjanya bagus, tidak terlambat, disiplin, buang sampahnya yang benar dan sebagainya, itu kultur tuh ya. Dan tadi bisa melahirkan kepemimpinan. Nah, SDM yang bagus ini dia akan mengembangkan lingkungan. Dia bikin unit usahanya yang bagus, dia bikin nanti program-program tentang pendidikan yang bagus, dia bikin nanti pengelolaan lingkungan yang bagus. Akhirnya dengan lingkungan yang bagus itu balik lagi menjadi struktur sosial yang mendidik. Ya. Teman-teman sekalian, apa yang ada di dalam pikiran manusia itu sangat bergantung apa yang dia serap, apa yang dia lihat, dengar dan rasakan sehari-hari. Kalau misalnya kita berada di lingkungan yang membiasakan terlambat,
ya kan? Ya maka nanti kita akan jadi orang yang nggak disiplin. Nah, tapi kalau kita berada di lingkungan, contoh waktu saya di Amerika waktu itu, saya nggak berani buang sampah itu tidak sesuai dengan penempatan posisinya, karena saya kasihan nanti kena denda si pemilik rumahnya, ya kan? Jadi kalau ada lingkungan yang membuat kita ketat, disiplin dan sebagainya, kita pun akan terbawa seperti itu. Jadi lingkungan itu akan mendidik. Jadi lingkungan itu sebetulnya akan mendidik. Nah itulah yang harus, yang sebetulnya kami sebut dengan education based development. Jadi kawasan itu dibangun dengan adanya pendidikan. Jadi pendidikan ini akhirnya menggerakkan kawasan. Sehingga kesimpulannya pendidikan itu bukan mencetak murid, tetapi harus menghasilkan peradaban. Jangan sampai begini teman-teman, saya sangat setuju. Waktu itu saya membaca sebuah teori. Di suatu tempat ada sekolah, dan nggak usah saya sebut nama tempatnya. Di sekolah tersebut tetapi sudah 10 tahun, 20 tahun lebih itu anak-anak berangkat ke sekolah tetap harus melewati sungai, nggak ada jembatan. Ya buat apa sekolahnya kalau 20 tahun tidak bisa memperbaiki akses seperti itu. Itu artinya kan antara sekolah dengan lingkungan sekitarnya tidak menyatu. Ya kan? Sedangkan ya kita nggak usah jauh-jauh, kita kan harusnya bermanfaat. Khalifah fil art itu kalau bahasanya itu kan mengelola alam di sekitarnya, mengelola tempat di sekitarnya. Jangan sampai kita bikin lembaga, kita bikin SDM yang dia malah tidak memberikan dampak baik untuk lingkungan di sekitarnya. Nah inilah ekosistem yang ada di Alumana. Karena saya berbicara tentang ekosistem, ini tenaga pendidik kita, guru-guru kita menjadi teladan dan penggerak kultur. Jadi ada ini yang tadi penerbangan ya, dia juara 2 wirausaha muda sepulau Jawa. Ada juga yang juara 2 lomba masak halal, ada yang jadi pemateri-pemateri. Dan penyusun modul ajar Zero Waste Nasional itu yang anak TL tadi. Nah itu yang juga bikin buku dan kami banyak bikin buku. Jadi tenaga pendidik di kami bukan hanya mengajar, tapi kita dorong untuk berkarya, menginspirasi dan bahkan alhamdulillah diakui secara nasional. Nah kami juga ada leadership program, membuka akses belajar kepemimpinan dari tokoh. Dan ini banyak juga jaringan-jaringan dari alumni ITB. Tapi saya belum tentu akan dapat kalau saya dulu bukan aktivis. Tapi ini alhamdulillah ini banyak sekali karena kita dulu berjejaring di organisasi, kita banyak bisa ketemu. Nah poinnya teman-teman, kenapa kami mengadakan ini? Karena kami merasakan dampak besarnya ketika kita berinteraksi dengan orang-orang yang punya visi besar, yang punya inspirasi besar. Nah itu kita akan ketularan seperti itu. Ya, dulu saya pernah dengar Koh Jack Ma, tahu ya? Nah, Koh Jack Ma dulu ada kata-katanya yang menarik, kalau masih muda tuh jangan kerja di perusahaan besar katanya. Besar itu kalian cuma jadi kaki tangan ya, jari-jarinya bahkan ya. Tapi kalau kalian berusaha di perusahaan kecil itu, kalian akan dekat dengan pimpinannya, kalian dapat visinya, kalian dapat inspirasinya. Nah itu kalau kata Koh Jack Ma. Jadi tapi poin saya bukan perusahaan kecil atau perusahaan besar ya. Poin saya kita harus dekat dengan orang-orang yang bisa memberikan inspirasi, memberikan semangat, memberikan energi. Nah itu akhirnya yang akan merubah mindset kita. Kemudian kita juga ada terpapar paparan internasional juga, wawasan. Alhamdulillah di tempat kami tuh setiap hari selalu ada tamu mancanegara. Minimal 2 minggu sampai 1 bulan mereka stay di sana. Bahkan ada yang 1 tahun, waktu itu dari Amerika. Nah itu juga mereka tertariknya karena tinggal di kita peaceful, damai dan sebagainya. Jadi selalu banyak yang berkunjung ke sana dan kita juga mempelajari 5 bahasa. Dan akhirnya anak-anak itu mendapatkan mindset global. Jadi sudah terbiasa untuk berbicara dengan para native, orang-orang dari luar negeri. Jadi mindsetnya tidak hanya nasional tapi juga dunia. Dan ini adalah unit usaha salah satu andalan kami, Fish and Kids. Nanti juga ada beberapa souvenir ya untuk buku dan Fish and Kids ini juga. Ini adalah brand kami yang mungkin kalau teman-teman nggak tahu karena ini kejarannya ke Mamah Muda, Mahmud ya, Mamah Muda. Nah ini salah satu yang kemarin itu menjadi andalan untuk Bank Indonesia dan sebagainya sehingga merujuk pesantren kami. Dan kemarin baru saja dari Marketeers kita dapat SME Award 2025 ya, kategori Economy Enhancement ya, Community Development. Ya ini juga adalah salah satu unit usaha yang ada di pesantren kami. Nah ini juga distribusinya sudah ada di Lotte dan sebagainya. Ini catering kami. Jadi kami juga mengelola MBG, tapi alhamdulillah sampai sekarang tidak ada keracunan ya, dan mohon doanya semoga tidak ada keracunan ya, teman. Dan karena kalau kami sebelum usaha catering, jadi ketika ada MBG datang, awalnya kami sempat ragu-ragu, tapi habis itu kami ambil dan alhamdulillah busi di situ.
Kemudian kita masuk juga ke restoran KAI, kita juga maklun ke beberapa partner kami dan kita juga catering untuk korporat-korporat yang ada di Sukabumi, pabrik semen dan sebagainya. Gitu. Dan ini adalah unit usaha pertanian dan peternakan kami juga di sana. Jadi ada greenhouse melon dan sebagainya. Nah, ini juga dampak kami untuk warga sekitar kami. Di sekitar kami kurang lebih 90 lebih tenaga kerja di sana, tenaga kependidikan, staf, ya, tenaga lapangan. Itu ada juga pembinaan rutin yang kami berikan. Kemudian kami memberikan beasiswa bagi putra-putri warga sekitar, termasuk salah satunya sudah masuk di UI sekarang, alhamdulillah. Kita juga membayar akses listrik untuk 1 RT di sana, semua kita yang tanggung. Kemudian ada pembangunan dan pengecoran jalan desa hingga pengelolaan TPA warga, yang itu dilakukan oleh para santri juga untuk pengelolaan TPA warga ini. Nah, tetapi teman-temanku sekalian, itu semua tidak mudah. Tidak mudah seperti yang disampaikan, ini adalah beberapa tantangan tadi dalam bangun ekosistem. Makanya kalau berbicara, bagaimana kalau diterapkan nasional, lah itu juga masih jalannya panjang karena kami pun mencoba untuk ini. Pertama kita harus menyatukan nilai dan kultur agar guru-guru ini dan murid bergerak dengan visi yang sama. Nah, bayangkan itu memang agak berat ya. Kemudian kita harus mendesain lingkungan yang hidup sebagai guru ketiga yang tadi akan membentuk karakter. Kemudian melatih kepemimpinan di semua level melalui amanah nyata. Nah, ini juga makanya saya banyak kemarin mau ngobrol terus sama Dr. Yorga karena beliau kan pakar HR. Jadi kita juga belajar hal itu, kemudian kita menjaga fitrah dan keseimbangan perkembangan anak dan membangun sistem yang berkelanjutan terhubung dari kelas, unit usaha, masyarakat. Nah, ini semua belum sempurna, jadi terus saja, tetapi karena kita punya tujuan yang jelas, core yang jelas, ya yang penting kita melakukan continuous improvement dan kita konsisten. Dan alhamdulillah dari situ semua kekonsistenan itu tahun 2023 saya diundang ke Amerika untuk dalam acara Ulama Goes to US. Di situ kita menjelaskan tentang waktu itu sempat ke PBB juga itu ya. Jadi kita membicarakan dialog interfaith dialog di situ untuk menjelaskan bagaimana, karena kan di sana ada Islamofobia ya. Jadi bagaimana Islam itu ternyata kita berkontribusi terhadap kedamaian, bahkan ada pendidikan Islam yang bisa juga memberikan kebermanfaatan untuk masyarakat sekitar. Dan saya juga sering diminta narasumber pendidikan generasi muda, pengembangan bisnis pesantren, hingga akhirnya perjalanan-perjalanan tersebut lebih dari 10 tahun membersamai anak-anak, para remaja dan orang tua juga. Nah, dari situ saya mendapatkan bahwa tanggung jawab itu, yang mana itu ada salah satu konsep di dalam pesantren kami, di dalam sekolah kami, itu ternyata seharusnya bisa menjadi sesuatu yang titik kunci atau keyword penting untuk menghasilkan orang-orang yang bisa tumbuh lebih cepat. Nah, dan ternyata alhamdulillah diterbitkan oleh tim Gramedia dan 2 bulan meluncur. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan inti konsep dari Grow Up Faster ini. Ya, ini bukan buku motivasi, ya, tetapi ini untuk menjadikan tanggung jawab kita, baik itu tanggung jawab sehari-hari dan atau tanggung jawab di sebagainya, menjadi sekolah terbaik. Nah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan intinya, tapi sebelum itu kita masuk dulu ke sebuah pertanyaan. Bukan pertanyaan, ini adalah sebuah fakta. Sepakat gak sama fakta ini? Sepakat gak? Sepakat gak? Harusnya anak-anak ITB kan banyak baca ya. Jadi bahwa ternyata IPK tinggi itu tidak sama dengan jaminan sukses di masyarakat. Bukan berarti saya support untuk IPK-nya rendah, enggak ya Dr. Yorga ya, enggak ya, salah. Saya juga kan cum laude ya. Cuman maksudnya, tetapi itu memberitahu bahwa IPK tinggi itu tidak sama dengan jaminan sukses di masyarakat. Itu penting. Dan kadang-kadang kalau IP-nya tinggi, orang-orang yang pintar itu jarang salah soalnya ya. Jadi karena jarang salah tuh jadinya ya sombong gitu. Dan maunya instan. Kelebihan anak pintar itu pengennya sukses instan. Ya, karena saya nggak biasa gagal gitu kan. Saya ngerjain soal 90% selalu benar gitu kan. Nah, sedangkan di kehidupan nyata itu gak ada yang namanya strict ini benar dan salah gitu. Nah, itu yang penting harus dipahami. Nah, saya ada pertanyaan, siapa yang mau jawab? Siapa di sini yang pernah kenal sosok atau tahu sosok yang mungkin nilainya biasa saja, bahkan pendidikannya tidak tinggi, tapi justru kita tahu dia memimpin dan memberi dampak besar. Ayo, siapa yang mau acungkan tangan? Siapa yang terlintas tokoh siapa yang Anda tahu seperti ini? Yang pendidikannya mungkin lebih rendah dari kita atau boleh setara atau nilainya biasa saja tapi dampaknya lebih tinggi. Ada? Oke. Mas. Oke. Nanti dicatat ya. Anka. Perkenalkan, nama saya Zaki Disira dari Informatika Angkatan 22. Tokoh yang saya tahu itu Bob Sadino, Pak.
pengusaha ayam. Itu aja sih Pak, mungkin dibantu yang lain aja buat yang lain. Siap. Bagus, bagus. Tadi siapa? Zaki. Katanya Bob Sadino. Siapa lagi ada yang punya contoh? Oke, itu ujung di si ujung ya. Saya nggak apa-apa saya jalan-jalan karena saya masih muda juga. Apa? Tim tolong dicatat nama-nama yang tadi ini ya. Oke boleh. Nama? Ya. Kenalkan, nama saya Gitri Valdi. Kalau satu nama yang menurut saya cukup semua orang kenal itu Gibran ya, wakil presiden kita. Aduh, gimana ya? Saya nggak ikut-ikutan ya. Oke. Siap. Baik. Ya, terima kasih ya. Tapi tadi ada lagi banyak hal ya. Kalau ada yang tahu, ada yang dari Padang, Bas Rizal Koto tahu? Ada yang dari Padang nggak? Saya dari Padang nih. Oh nggak ada yang dari Padang ya? Biasanya kalau dari Padang itu setahun kan nggak boleh pulang tuh, nangis-nangis nginep di Salman ya. Ya. Pak Bas Rizal Koto juga sama, hanya lulusan SD, nanti kita akan cerita agak banyak, tapi dia punya hotel kan, punya hotel dan sebagainya di yang terbesar yang terkenal di Padang ya. Oke, berarti kan ada ya, kalian juga lupa dong, walaupun yang ini di Harvard dan sebagainya ya. Mark Zuckerberg itu lulus S1 enggak? Enggak. Steve Jobs lulus enggak? Enggak. Ya jadi banyak orang yang ternyata mereka pun bisa memimpin dan memberi dampak besar bahkan pendidikannya tidak tinggi. Tapi sekali lagi saya tidak bilang bahwa pendidikan tidak penting. Oke, disclaimer ya, karena saya juga S1. Baik, artinya teman-teman sekalian kita sepakat ada gap antara apa yang dinilai dan dihargai di sekolah dengan kenyataan di masyarakat. Betul nggak? Ya, kalau nggak ada gap harusnya berkorelasi dong. Mereka yang nilai-nilainya di ujian-ujian sekolah tinggi, ya nilainya tertinggi, harusnya begitu terjun di masyarakat harusnya juga tinggi. Tapi kan kenyataannya tidak. Sedangkan mayoritas dari kita sejak kecil itu didorong-dorong oleh orang tua untuk mengejar nilai yang tinggi di sekolah, mayoritas. Mungkin ada yang tidak seperti saya contoh-contohnya. Tetapi mayoritas dari kita itu dikejar seperti itu. Nah, oleh karena itu maka kita perlu dong mencari tahu faktor apa yang sebetulnya berpengaruh dan dia berkorelasi positif. Ya, ini kan bahasnya dengan anak ITB ya. Dia selaras dengan kesuksesan di dunia nyata. Ya, agar apa yang nanti kita latih kepada anak-anak atau kita latih kepada diri kita sendiri, ya, dan kita hargai kepada anak-anak atau kita hargai juga kepada diri kita sendiri itu sudah bisa sejak dini kita tahu apa. Jadi nanti selaras antara apa yang kita hargai dan kita latih sejak sekarang dengan nantinya ketika kita hidup di bermasyarakat. Dan ternyata apa hal yang benar-benar dihargai masyarakat? Teman-teman sekalian, masyarakat itu nggak ngelihat kalian dulu, oh kamu lulusan ITB ya? Kalau di desa bahkan nggak tahu ITB itu apa. Ada loh yang masih nggak tahu ITB itu apa. Jadi jangan mentang-mentang ITB itu petantang-petantang ke desa. Saya dari ITB naon. Dulu saya ingat banget teman saya penerima beasiswa, udah keterima beasiswa ITB, tapi orang tuanya nggak mau anaknya keterima di ITB. Dia anak mesin dulu. Saya ingat banget dia cerita, waktu udah keterima masuk beasiswa ITB, orang tuanya nolak. Bayangin beasiswa gratis 4 tahun di ITB, orang tuanya nolak karena nggak tahu ITB itu apa. Nyuruh masuk sekolah kedinasan, ITB itu apa nggak tahu. Nah orang juga nggak nanya kan, begitu kalian ngobrol sama Pak RT nggak nanya, mana rapor kamu nggak nanya, mana ijazah kamu nggak nanya. Yang orang lihat itu kebermanfaatan kita, yang orang lihat itu dampak kita, yang orang lihat itu tanggung jawab kita. Ya. Nah ini yang selaras dengan esensi kedewasaan. Jadi esensi kedewasaan saya sederhanakan ya, untuk mendalamnya memang ada di buku itu. Itu adalah kemampuan memikul tanggung jawab dan memberi manfaat. Teman-teman sekalian, masih nerima THR nggak? Oh masih, ya. Kan sebetulnya pembeda anak dewasa dan kecil salah satunya contoh pas lagi THR ya. Kalau yang udah kerja nggak ada cerita dikasih THR, harusnya dia yang ngasih THR. Jadi orang yang sudah dewasa itu dia sudah yang memberi bukan lagi diberi. Itulah mengapa usia produktif itu, saya takut salah, usia 15 tahun benar ya? Berarti harusnya ketika usia produktif itu 15 tahun, negara sudah mencanangkan anak usia 15 tahun itu tidak lagi menjadi beban negara.
Tetapi kalau dia masih belum bisa menghasilkan sendiri, berarti masih jadi beban dong. Benar gak gitu ya? Nah, jadi orang yang dewasa itu ya dia sudah tidak lagi menjadi beban, dia memberi manfaat dan dia sudah bisa bertanggung jawab. Dan ini sesuai dengan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Maka di buku itu pernah di buku Grow Faster ini juga saya bahas mengenai perusahaan-perusahaan besar yang berdampak besar. Itu perhatikan deh visinya. Contoh Google ya. Google itu visinya mengolah data agar bisa diakses oleh seluruh masyarakat. Sedangkan kalau perusahaan-perusahaan yang menengah itu biasanya menjadi perusahaan terbaik. Tahu nggak bedanya apa? Ya, yang menjadi perusahaan terbaik itu dia fokus kepada siapa? Diri sendiri. Tapi kalau perusahaan-perusahaan besar, dia itu berbicara tentang dampak kepada customer. Dia fokusnya kepada customer. Nah, jadi kan sebetulnya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas itu dipakai. Ya kan? Jadi bagaimana kita bisa berdampak, bermanfaat. Nah, ternyata kalau kita lihat sejarah, teman-teman sekalian, dulu itu muda mendunia itu biasa. Bukan biasa, banyak bisa kita temukan. Siapa di sini 18 tahun? Siapa di sini yang usianya sudah lebih dari 18 tahun angkat tangan? Yang sudah lebih dari 18 tahun angkat tangan? Yang gak angkat tangan berarti muda sekali mau saya wawancara. Ada? Ada yang lebih dari 18 tahun ada? Semua lebih ya? Oh ini enggak lebih, berapa? Oh lebih juga, oh angkat tangannya di bawah, enggak kelihatan. Ya, jadi Usamah bin Zaid itu dulu menjadi panglima perang termuda yang ditunjuk oleh Nabi Muhammad, itu memimpin tokoh-tokoh senior itu umur 18 tahun. Muhammad Al-Fatih, saya yakin banyak yang tahu juga, umur 21 tahun sudah menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu jangan dibayangkan sebuah kota kecil, tapi itu dulu adalah kota adidaya. Kalau kita lihat Singapura saat ini, Tokyo saat ini, New York lah saat ini, itu ditaklukkan oleh seorang pemuda berusia 21 tahun. Di era modern kita lihat Mark Zuckerberg, dia saat mahasiswa sudah bikin Facebook. Steve Jobs belum kuliah udah lulus, dia juga udah bikin Apple. Nah, bagaimana pemuda usia sekarang? Ya, nah ini saya tidak mendiskreditkan siapapun. Nah, kita biar gantian kita dengarkan dulu beberapa video video berikut ya. Para khotib dulu tuh lulusan SMA semua. Dulu lulusan SMA itu udah matang, udah dewasa. Jenderal Sudirman tuh menjadi panglima perang umur 29 tahun. Pak Nasir itu mendirikan pendidikan Islam PEN di sekolah. Pak Nasir umur 24 tahun. Haji Agus Salim dikirim ke Jeddah menjadi pegawai konsul. Waktu itu orang pribumi nggak ada yang dikirim. Itu umur 20 tahun. Kiai Imam Zarakasi mendirikan pesantren Gontor umur 16 tahun. Masalahnya sekarang kan anak-anak lambat dididik itu. Jadi konsep pendidikannya tidak mendewasakan. Anak-anak dididik dalam akuarium, dijauhkan dari problematika masyarakat. Dia tidak dilatih memecahkan masalah. Anak-anak sekarang banyak sekali dilatih menjawab soal-soal ujian, tapi tidak dilatih menjawab soal-soal kehidupan. Oke. Nah, tetapi teman-teman sekalian, ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Ini Jeffrey Arnett ini dia peneliti dari Amerika, dia menulis buku Emerging Adulthood. Dia menyatakan usia 30 tahun sekarang sama dengan usia 20 tahun di masa lalu. Dan dia menyampaikan terjadi perlambatan kedewasaan yang halus saat ini. Nah, karena itulah teman-teman sekalian, karena saya berkecimpung di dunia pendidikan sudah lebih dari 10 tahun, 11 tahun. Sebetulnya saya juga udah ngajar TPA dari SMP ya. Tapi artinya kalau yang saya lihat mulai dari merintis lembaga pendidikan, itu yang menjadi pemikiran kami. Bagaimana mengembalikan kesiapan dan kedewasaan pemuda sehingga mereka mampu memberi manfaat lebih awal. Ini menjadi bahan diskusi kami di tim di sekolah, bagaimana menghasilkan hal tersebut. Kita melihat berbagai sudut pandang yang dipelajari, Al-Quran dan hadis. Para pengusaha sukses bagaimana sih mereka kecilnya dididiknya seperti apa, kemudian buku-buku riset modern, grit, range, mindset dan sebagainya, ya. Dan perjalanan lulusan-lulusan kami. Nah, sebagian ada yang berada di sini juga, yang mereka itu begitu berkuliah, ada yang sudah tidak meminta uang ke orang tua, ya, ada yang sudah bisa mengelola unit usaha, yang omsetnya mulai dari puluhan hingga ratusan juta bahkan ada. Nah, kami lihat tuh pola-polanya yang seperti itu. Bagaimana? Dan ternyata kami temukan ada kesamaan atau benang merah, tetapi bukan karena terlahir kaya atau miskin. Kaya bisa jadi privilege, bisa juga melemahkan, membuat kita manja. Miskin banyak orang prihatin yang berhasil jadi sukses.
ya, karena keprihatinan tersebut, tetapi tidak sedikit juga yang terjebak kepada lingkaran kemiskinan. Ya. Dan orang-orang sukses itu bukan karena sekolah mahal, juga bukan karena nilai akademis. Benang merahnya itu adalah mereka semuanya berhasil menjadikan tanggung jawab sebagai sekolah terbaik. Kelihatannya simpel ya. Contoh yang tadi saya sampaikan Pak Basrizal Koto, dia kelas 3 SD berhenti sekolah, ya, karena dia berhenti sekolah untuk kemudian dia merantau, ya, karena tidak ada biaya. Saat itu dia jadi kenek. Jadi apa? Jadi apa teman-teman? Kenek. Tahu kenek gak? Apa nggak tahu? Soalnya biasanya naik Gokar apa Gojek gitu. Tahu kenek gak? Tahu ya kenek ya. Bayangin jadi kenek. Tetapi dari kenek itu dia bilang apa? Saya waktu itu melakukan lebih daripada yang orang lain lakukan. Dia bersih-bersih rajin mobilnya, kemudian dia sampai bawain barang-barang penumpang itu kalau rumahnya dekat dibawain ke sana dan sebagainya. Ya, nah itu saya bahas juga ceritanya di buku Grow Up Faster ini. Ya, dan banyak orang-orang lain. Hermanto Tanoko tahu yang punya Tancorp? Ya, Hermanto Tanoko yang punya Tancorp umur 8 tahun sudah jaga toko. Umur 14 tahun jadi kepala apotek. Pas lagi jaga apotek, apoteknya kosong, ya. Tiba-tiba bapaknya datang. Ngelihat anaknya lagi ngerjain PR. Jadi Pak Hermanto Tanoko itu ngerjain PR saat apotek sepi. Ya. Nah, tiba-tiba bapaknya datang, terus bapaknya nanya, "Kamu lagi ngapain?" Kata Pak Hermanto Tanoko kecil itu, "Lagi ngerjain PR, Pak." "Kamu ngapain?" "Ngerjain PR." Ditanya sekali lagi, "Kamu ini di sini ngapain?" "Oh, saya lagi kerja, Pak." Kalau kerja aja, jangan ngerjain PR. Itu nanti bisa dilihat di saya ceritakan juga di buku Grow Up Faster, dan kalau mau lihat di podcastnya juga ada. Kalau di Indonesia gimana? Kalau ngelihat anak lagi ngerjain PR gimana kata ibunya? Jangan diganggu gitu ya. Oh, jangan disuruh ngepel, jangan suruh kerja, udah lagi belajar. Tetapi orang-orang yang itu mereka tuh belajar tanggung jawab. Jadi kalau lagi kerja, kamu jangan ngerjain PR. Ya. Itu belajar tanggung jawab. Nah, makanya salah satu kutipan yang saya bahas di buku saya, nyaris tidak ada orang sukses yang berkata saya berhasil karena nilai akademik saya sempurna, tapi justru banyak yang berkata saya terbiasa memikul tanggung jawab sejak kecil. Yang tadi saya sampaikan. Nah, oleh karena itu teman-teman sekalian di buku Grow Up Faster itu saya sampaikan 3 bagian besar. Yang pertama itu kita harus menetapkan dulu benih. Apa sih yang mau kita tuju? Jadi Grow Up Faster itu bukan kita buru-buru ngejar sesuatu, bukan, tetapi kita harus tetapkan benih. Dan di buku tersebut saya tidak muluk-muluk, kita berangkat dulu dari kebermanfaatan. Pastikan kita bisa bermanfaat menjadi solusi buat lingkungan yang terdekat kita aja. Di kosan kita jadi kita orang yang bermanfaat, di kampus, di himpunan dan sebagainya jadi orang yang bermanfaat untuk orang lain ya, jangan untuk diri sendiri. Ya. Atau setidaknya jangan jadi beban. Kalau nggak bisa kita ngasih manfaat, minimal kita jangan jadi beban. Selalu evaluasi diri kita dimanapun kita berada, posisi kita saat ini saya jadi beban atau saya jadi manfaat. Ya. Nah, itu adalah menetapkan benih yang pertama, yang paling simpel itu kebermanfaatan. Lebih dalamnya lagi silahkan dibaca di situ. Kemudian menanam dengan tanggung jawab. Nanti saya juga ada hadiah bukunya ya untuk penanya-penanya berkualitas nanti. Ya, nanti yang menentukan tapi tim ya, jadi biar saya nggak disalahin. Ya, jadi menanam dengan tanggung jawab. Jadi ternyata cara menanamnya itu adalah dengan kita ambil peran. Kita belajar bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab. Atau bahkan mengoptimalkan tanggung jawab yang sedang kita pegang saat ini. Ya. Jadi apa yang sedang amanah kita pegang itu kita coba optimalkan atau kita mengambil peran menjadi solusi. Ya, jadi sebetulnya kita tuh nggak usah takut nganggur. Selama masih ada masalah, di situ ada peluang kita menjadi solusi. Ya. Cuman mindset orang tuh kan nganggur, kerja itu harus dapat uang. Nah, itu yang mindset yang harus dirubah. Ya kan? Karena teman-temanku sekalian, uang itu hanya alat tukar. Uang itu hanya alat tukar. Nanti sebetulnya yang kita kejar kan sandang, pangan, papan dan sebagainya. Dan kita jangan ngejar uang, biar uang ngejar kita. Kalau kita orientasinya berdampak, bermanfaat, nanti uang yang akan mengejar kita. Nah, berikutnya merawat cabang utama tadi. Setelah kita mengambil tanggung jawab, itu di buku ini saya tuliskan 4 hal. Yang pertama itu kita harus menetapkan target-target tinggi. Jadi jangan mengerjakan amanah itu pas-pasan.
atau yang penting tuntas, atau yang penting selesai. Jangan, karena itu tidak membuat kita bertumbuh. Yang kedua, pengembangan diri dengan 5 aspek. Ya, mungkin karena waktunya tinggal 4 menit lagi, tidak bisa saya sampaikan semua. Yang ketiga adalah dengan mencari lingkungan yang baik. Nah, salah satunya yang saya bahas di buku tersebut, mencari mentor yang baik, ya, mencari ekosistem yang baik. Karena saya pun sama terus belajar mencari mentor dan sebagainya, mencari guru, belajar kepada siapapun itu penting. Dan yang terakhir adalah memberi. Biasakan memberi, sedekah, ya, kalau infak dan sebagainya itu harus kita biasakan. Itu adalah 3 kerangka utama dari Grow Up Faster yang saya susun, yang agar kita bisa menjadikan tanggung jawab itu sebagai sekolah terbaik kita, sehingga kita akan bertumbuh dengan cepat dengan kita serius memegang tanggung jawab kita. Nah, ini terakhir dari saya, mari kita jadikan tanggung jawab itu sebagai jalan bertumbuh. Tanggung jawab yang kita pegang hari ini, sekecil apapun itu, jangan dilihat kecil ya. Karena setiap langkah besar itu, teman-teman sekalian, itu butuh langkah kecil. Karena itu sebenarnya tidak ada langkah kecil, ya, yang harus dipahami. Dan kalau kita ngejar target langsung besar, langsung tinggi, ya susah, ya kan? Tetapi kita pecah-pecah dia menjadi kecil-kecil kan? Makanya di Atomic Habits kan juga seperti itu ya. Jadi kita pecah-pecah sehingga kita bisa termotivasi untuk mencapainya. Dan mulailah dari apa kita, dan lihat nanti bagaimana Allah membukakan jalan-jalan berikutnya. Ya, makanya tadi yang saya bilang, selama masih ada masalah di sekitar kita, itulah peluang kita menjadi solusi. Dan terakhir dari saya, kita tidak harus menjadi besar untuk memulai, tetapi kita harus memulai untuk menjadi besar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mahdi. Rasanya banyak yang jadi lesson learn buat teman-teman semua ya di Studium General ini. Ada 3 sesi tadi. Pertama perjalanan Kak Mahdi di kampus. Yang kedua bagaimana karya Kak Mahdi menjadi sosiopreneur khususnya di bidang membangun ekosistem pendidikan. Dan yang terakhir tadi bedah buku Grow Up Faster gitu ya. Bagaimana menjadikan tanggung jawab sebagai sekolah terbaik. Baik, kita punya waktu 30 menit untuk tanya jawab. Silakan dari sini 1, dari tengah 1, dari kiri 1. Ini dari kiri ada, gak nanya Gibran lagi ya. Aman ya. Dari sana ada? Oh boleh, Mas ini berarti. 1, 2, 3. Silakan ada mic di sini, silakan mendekat ke mic saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mahdi atas pematerian yang luar biasa. Kak, aku izin bertanya. Saya Muhammad Lutfi Aunilah dari Aktuaria ITB angkatan 22, sekarang tingkat akhir. Izin bertanya Kak, saya sendiri ketika dulu mau masuk SMA pernah menjadikan Al-Umanah sebagai salah satu pilihan saya untuk melanjutkan SMA. Berhubung saya dari Sukabumi Selatan banget gitu. Jadi Al-Umanah namanya tetap harum gitu sampai terdengar ke situ, luar biasa. Lutfi. Nah ternyata ketika saya Studium Generale saya tahu dari ITB ternyata ya Kak Mahdi dari Al-Umanah. Nah saya merasa banyak hal yang klop dan satu visi dengan kakak gitu. Terutama percaya bahwa pendidikan itu memang bisa membangun daerah bahkan seperti itu ya dari SDM gitu. Dan itu adalah salah satu visi yang selama ini saya percayai juga gitu sampai sekarang gitu. Bisa dibilang idealisme gitu ya. Nah tetapi Kak ketika saya mulai memikirkan langkah selanjutnya gitu ya. Itu saya tiba-tiba merasa terblok gitu. Merasa kayak terlalu ngayal. Kayaknya nggak mungkin dan itu sebagainya. Itu pertama. Terus yang kedua juga saya agak sulit mengkomunikasikan idealisme ini kepada teman-teman saya gitu. Berhubung sedikit yang dari Sukabumi Selatan juga gitu ya. Dan terkadang obrolannya juga nggak ke situ gitu. Gimana caranya tiba-tiba, bro mari kita membangun gitu kan. Gimana? Nah jadi mungkin pertanyaan saya 2. Yang pertama adalah kenapa ya terkadang ketika kita bermimpi besar gitu. Ada banyak tiba-tiba blok-blok seperti itu. Tiba-tiba datang blok-blok seperti itu dan bagaimana cara menghadapinya. Yang kedua adalah bagaimana caranya kita mengkomunikasikan mimpi kita gitu kepada orang lain. Karena saya juga yakin mimpi besar butuh banyak tangan gitu untuk mewujudkannya. Terima kasih Kak Mahdi.
Makasih, tepuk tangan dulu untuk Mas Lutfi, bagus pertanyaannya. Silahkan, yang kedua. Mic yang sama aja ya Mas. Selamat pagi. Pertama terima kasih Pak Mahdi Karim atas presentasinya sangat inspiratif dan perkenalkan nama saya William dari SAPPK Arsitektur kelas 06. Saya mau bertanya, Bapak Mahdi Karim memiliki visi yang ambisius dan bermanfaat untuk membangun edukasi yang bermanfaat dan membangun karakter ya. Namun banyak kasus juga mungkin pembangunan karakter bisa disalahpahami, terutama jika struktur organisasinya itu kan rada top down dan sehingga kayak komunikasinya mungkin ada yang miss dan orang yang sebenarnya ngerti itu belum tentu ngerti banget. Dan ini bisa menjadi akar terjadinya ketidakadilan, terutama dalam setting pendidikan. Yang saya mau tanya, bagaimana bisa mencegah ketidakadilan tersebut dan mendefinisikan kapan itu sebuah ketidakadilan atau itu sesuatu yang intentional dilakukan, suatu kebijakan intentional yang dilakukan oleh dari sistem dan budaya di edukasinya. Terima kasih Pak. Beri tepuk tangan untuk Mas William, terima kasih Mas William. Terakhir silakan. Selamat pagi, kenalkan nama saya Ival dari manajemen rekayasa. Ival. Iya. Hal yang ingin saya tanya, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kak Mahdi Karim. Menurut saya ini merupakan salah satu topik yang sebenarnya cukup banyak mahasiswa ITB yang mengalaminya, seperti kegelisahan. Apakah ingin mengambil suatu tanggung jawab karena khawatir nilai akademisnya akan terpengaruh sehingga jadinya tuh tidak mengambil tanggung jawab tersebut. Karena ada stigma juga karena kalau terlalu aktif biasanya akademisnya jadi tidak kekontrol gitu ya. Hal yang ingin saya tanyakan adalah sebagai berikut. Kalau saat dulu Kak Mahdi menjabat sebagai ketua himpunan, itu bagaimana hal-hal teknis apa yang membantu Kak Mahdi itu bisa menyeimbangkan antara hal akademis dan juga tanggung jawabnya sebagai ketua himpunan. Ataupun saat ini ketika menjadi ketua umum Yayasan Alumana, biasanya hal-hal teknis apa sih yang dilakukan oleh Kak Mahdi sehingga bisa mengatur tanggung jawab Kak Mahdi gitu, sehingga manageable. Begitu, cukup dari saya. Terima kasih. Makasih Mas Ival, beri tepuk tangan untuk buat Mas Ival ya. Langsung aja Kak Mahdi. Ini persis yang kemarin disampaikan Dokter Yorga ya katanya. Anak ITB pertanyaannya emang susah-susah. Saya izin menjawab, duduk apa berdiri nih? Oke, berdiri juga nggak apa-apa. Jadi dulu ya, kali pendidikan dulu yang pertama tadi ya, dari Lutfi. Berarti SMA di mana jadinya? Oh di kampus, siap. Jadi Kang Lutfi ini tadi berbicara kenapa ya mimpi besar itu selalu ada blok? Udah pasti. Kenapa? Tadi saya sampaikan. Semua orang yang punya mimpi besar dia pasti disalahpahami di awalnya. Kenapa? Visi itu apa sih? Visi itu kan vision. Vision itu penglihatan kan? Orang yang visi besar dia penglihatannya itu jauh di atas yang lain kan? Jadi orang lain tuh gak bisa ngelihat apa yang kita lihat. Jadi kalau kita disalahpahami, kita harus bangga. Ya. Kan misalnya tiba-tiba, loh kok dia mau sih ngelewatin Comberan? Ya soalnya tujuan saya di sebelah sana. Masa saya harus keliling muter menghindari Comberan ini? Tapi karena kita punya visi, kita melihat apa yang kita mau capai di depan sana, ya akhirnya kita mau gak mau harus lewatin kan. Jadi ciri-ciri orang bervisi, tapi beda sama orang gila ya. Beda kan gila beneran sama yang tadi ya. Dia kalau orang bervisi besar, pasti dia lumrahnya justru fitrahnya disalahpahami. Maka berbanggalah kalau Kang Lutfi tadi bilang dia disalahpahami. Ya wajar. Tetapi nanti saya masuk ke pertanyaan kedua, mimpi besar itu butuh dikomunikasikan dan saya sepakat sekali. Saya selalu sampaikan, jika mimpi kita atau visi kita itu bisa kita raih dengan diri sendiri, berarti itu bukan visi besar. Semakin besar visi kita butuh berjamaah, kita butuh bergerak bersama. Semakin besar yang ingin kita capai, tim yang harus dimiliki juga harus semakin besar.
Makanya sejak dulu saya terkenalnya super team bukan superman. Ya, saya selalu ingin membentuk super team bukan superman. Nah, cara mengkomunikasikannya ya tentu kita sebetulnya percayalah orang baik akan ketemu dengan orang yang baik. Ya, sebenarnya nanti Kang Lutfi ditunggu juga di Alumana, kita ngobrol-ngobrol ya. Nah, nanti main aja ke Alumana ya. Artinya pasti ada kok dari teman-teman ini. Sekian saya juga kan sama Dr. Yorga tuh dari dulu kan kita kajian bareng ya. Kita dulu sampai nginep bareng, kajian bareng ya. Dan kita akhirnya kalau lihat di buku itu saya minta juga beliau ngasih rekomendasi dan sebagainya. Kita tuh sebetulnya pasti ada dong dari sebanyak ini yang dia itu punya idealisme sama. Gak mungkin gak ada. Gitu kan. Nah, ya cara mengkomunikasikannya yang paling penting itu kalau dari saya, ya kalau saya dulu ya berkaca dari saya dulu ya saya selalu mengkomunikasikan itu, membawa hal itu dimanapun saya berada saya selalu ngobrol, oh saya mau bikin ini nih, segini nih. Ya kan. Dan gak tahu kenapa yang datang itu tiba-tiba ajaib aja. Tiba-tiba ada sebetulnya salah satu teman yang pertama kali gabung itu karena dia mau masukin adeknya sebetulnya. Adeknya ceritanya bermasalah. Di SMP-nya gak pernah masuk, bolos terus. Begitu akhirnya yaudah di SMA-nya di kita deh. Tapi waktu itu kita belum punya SMA kan, masih homeschooling. Mau deh, masuklah SMA di situ, adeknya berubah total. Baru 3 bulan sudah jadi penulis cerpen, juara cerpen nasional. Nah, karena itu kan lingkungan tadi ya. Nah setelah itu dia ucuk-ucuk, kalau gitu orang Bandung ya, orang mau gabung deh yuk kita bikin bareng-bareng. Nah itu contohnya. Ya, jadi kita nggak tahu jalannya seperti apa, tetapi kita terus komunikasikan dan nanti pasti dengan sendirinya dia akan menghampiri kita. Ya, gitu Kang Lutfi. Jelas gak kira-kira? Ya, walaupun saya tidak bisa kasih tips and triknya karena ketika kita berbicara kepada orang lain, saya selalu yakin kolbu tuh, hati itu hanya bisa disentuh dengan hati. Ketika kita berbicara dari hati, akan sampai kepada orang itu ke hatinya. Nah, kalau kita berbicara cuma di lisan saja, kita tidak punya hal seperti itu ya pasti nggak akan nyampe. Tapi kalau kita bicara dari hati ke hati pasti akan sampai. Dan saya tidak pernah berbicara tentang mimpi pribadi. Tidak pernah berbicara tentang keuntungan pribadi. Ya, bahkan waktu itu kan saya sampai di sidangnya bercanda ya. Alumni ITB datang ke Alumana, dia bilang, "Mah di sini. Kenapa? Kok kamu bisa anak-anak ITB ini bareng-bareng semua?" Terus dia cerita, biasanya anak ITB itu kalau udah kerja bareng itu nanti ada masalahnya tuh pembagian uang katanya. Oh kata saya nggak pernah megang bagian keuangan udah teman saya megang. Yang ngegaji saya itu teman saya. Jadi kita itu kepercayaan, trust dan jangan pernah berpikir tentang kepentingan pribadi. Itu sih yang membuat orang ingin bergerak bareng kita nantinya. Itu ya Kang Lutfi ya. Yang kedua dari William, dari mana asalnya William? Jakarta. Oke, dari William. Saya ngerti nih maksudnya mungkin karena ada pembangunan karakter tuh nanti mungkin akhirnya jadi ada hukuman gitu ya. Kekerasan dan sebagainya. Begitu bukan? Oh oke, karena ada hukumannya tadi ya. Gimana coba? Oh ya boleh. Ini Ya mungkin saya cuman mau tahu aja bagaimana cara mendefinisiannya dan cara mencegahnya dan make sure itu semua yang dilakukan itu selaras dengan visi dan tidak membangun dampak-dampak lain. Soalnya kan kalau misalnya kan meskipun kita ada visi besar itu kan gak mungkin menyelesaikan semuanya dan ada blind spot tertentu yang kita harus itu. Tapi itu kan juga ada standar-standar tertentu yang harus dihiraukan agar bisa menjalani sebuah agar siswa yang dibangun di sekolah itu untuk karakternya itu keluar dan bisa targetnya itu sesuai dengan visi maksudnya. Siap. Baik. Jadi jadi untuk membangun karakter itu ya yang tadi didefinisikan. Jadi yang pertama itu memang kita harus definisikan dulu karakter apa yang mau kita capai. Ya. Dan tadi ya saya sepakat, visi besar nih teman-teman sekalian, jangan ada yang ragu melangkah tuh karena kita punya visi besar tapi bingung mau melangkah dari mana. Ingat, visi itu tidak akan datang jelas di awal, dia akan semakin jelas ketika kita mulai melangkah. Ide itu nggak akan datang jelas di awal, tapi ide itu akan mulai semakin jelas ketika kita mulai melangkah. Sama, jadi nanti dalam perjalanan itu kita akan menyempurnakan, terus menyempurnakan lagi dan sebagainya. Gak mungkin kita, kalau di kaidah ilmiah apa tuh? Iterasi kan? Nah iterasi.
Nah, tetapi yang kami lakukan yang pertama tentu karakternya itu kan sudah kita tentukan dan kita ada tata tertib. Nah, jadi William ya, jadi kita ada tata tertib yang sejak awal sudah disepakati oleh wali santri, kalau di kami wali santri ya, wali murid ya, dan juga para murid. Mereka tanda tangan di situ. Jadi penerimaan kami bukan berdasarkan IQ atau kognitif karena tadi kami menghargai semua potensi manusia, tetapi kita berdasarkan kesiapan mengikuti tata tertib dan aturan. Nah, kalau sudah ada tata tertib dan aturan seperti itu, kita tahu apa yang melanggar dan tidak, maka disitulah nanti terjadi sebuah kejelasan, oh kalau seperti ini konsekuensinya apa dan sebagainya. Jadi kalau secara sistemik paling seperti itu William. Ya, jadi sejak awal sudah ditentukan, kita sudah punya tata tertib, kita sudah punya disiplin. Nah, ketika tata tertib itu dijalankan, ada konsekuensi yang dijalankan, tiba-tiba ada penyempurnaan itu sudah pasti. Gak akan mungkin kita stuck di situ saja, inovasi harus terus berjalan dan sebagainya. Mungkin begitu William, semoga menjawab. Bagaimana? Oke, siap. Berikutnya dari Ival. Oke. Akademis tidak terkontrol, hal-hal teknis apa yang membantu? Satu hal yang ini kemarin juga sempat ditanyakan ke saya waktu saya isi materi di mana ya. Jadi ada satu rutinitas sebetulnya yang saya lakukan sejak mahasiswa dulu. Tetapi kalau saya rangkum yang sekarang dulu ya, yang sekarang dulu itu pastinya kita satu hal yang selalu saya bawa dari mahasiswa itu saya selalu punya notes kecil dulu ya. Saya selalu punya notes kecil sampai sekarang pun saya bawa di dalam tas saya, harusnya biasanya di kantong karena lagi ngisi materi saya taruh di tas saya. Setiap saya dapat insight, saya ada to-do list, saya ada apapun tuh saya tulis di situ. Gitu. Karena dulu saya punya cerita, ada teman saya waktu lagi ngurus himpunan, dia curhat, dia cerita ke saya. Gimana nih Mahdi nih? Kerjaan banyak banget, gak beres-beres semua segala macem kan. Terus ya udah, kita ngobrol ya ada. Pas ngobrol saya tanya, coba ditulis apa aja tugas yang lagi sekarang pusing. Pas ditulis cuma 3. Jadi masalahnya itu overthinking itu karena semuanya di otak. Ingat segala sesuatu kalau sudah mulai kita tuliskan dia selangkah lebih nyata. Jadi ketika kita daripada mumet-mumet ada to-do list segala macam, oke saya tulis dulu, saya catat dulu, saya catat dulu. Nah, kemudian ada rutinitas apa? Malam hari saya selalu membiasakan untuk merekap apa saja yang hari ini sudah berhasil saya lakukan, apa yang belum dan sebagainya. Dan saya setidaknya menyiapkan untuk keesokan hari 3 hal besar apa sih yang besok hari akan saya lakukan. Nah, jadi itu yang membuat saya selalu bisa memanage dan tentunya nanti ya semakin sekarang menjadi ketua yayasan itu rutinitas yang rutin selalu saya lakukan. Saya selalu membawa notes. Saya catat semua insight, saya catat semua apa dan sebagainya. Malam hari selalu saya evaluasi, ya kan? Karena itu ada ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap kalian itu mengevaluasi diri kalian untuk keesokan hari. Jadi esok hari itu harus ada kita sudah siap mau apa. Nah, pagi harinya kalau sekarang itu saya bukan kalau sekarang, dari dulu juga saya selalu membiasakan ya mendekatkan diri kita dengan Allah ya. Mungkin kalau yang agama lain dengan Tuhannya masing-masing karena menurut saya semua pengusaha besar itu spiritualitasnya tinggi. Orang-orang sukses itu rata-rata semuanya spiritualitasnya tinggi. Jadi itu yang terus harus kita lakukan sehingga kita selalu stay on track. Ya, stay on track kita selalu harus terus dan selalu mengembangkan diri. Kalau dulu di kampus sering baca buku tentunya. Kalau zaman sekarang gampang banget ya. Saya sekarang sambil push-up-push-upan di pagi hari itu sambil dengerin podcast dan sebagainya. Karena sekarang lebih mudah lagi dibandingkan dulu. Gitu. Jadi kalau ditanya tadi hal teknis, seperti itu. Dan alhamdulillah, ya adalah momen-momen yang saya harus mengurangi SKS untuk menyelamatkan. Waktu itu mau iseng-iseng aja. Kayaknya kalau lulus kumlot seru juga deh gitu kan. Ya udah akhirnya saya waktu itu ada beberapa yang saya akhirnya kurangi mata pelajarannya, mata kuliahnya pas lagi super sibuk-sibuknya. Jadi benar-benar emang saya kurangi agar saya tidak jeblok-jeblok banget lah. Ya gitu Ival ya. Jelas? Oke siap, terima kasih. Terima kasih Kak Mahdi, kasih tepuk tangan dulu untuk Kak Mahdi. Kita masih ada satu sesi lagi kali ya, 2 pertanyaan. Satu di Zoom tadi Pak Nanan sampaikan, boleh kita tampilkan di Zoom, kita baca ya. Siti Maritza, PWK Kampus Cirebon, izin bertanya kenapa bisa waktu itu Ustadz Mahdi dan rekan-rekan habis lulus dari ITB kepikiran bangun yayasan yang memiliki sistem kurikulum education based development. Mengintegrasikan konsep hijau dan keterampilan hidup dalam pendidikan yang berdampak bagi sivitas al-umana dan lingkungan sekitarnya. Kok bisa gitu ya? Ini pertanyaan pertama,
Ditampung dulu ya Kak Mahdi ya. Satu lagi mungkin? Ada? Satu paling belakang? Satu aja ya. Silakan yang paling belakang. Oke Pak Mahdi, kenalin nama aku Rahayu Puspitasari, aku dari jurusan Teknik Industri 134222078. Terima kasih buat paparannya, sangat menarik. Di sini aku mau nanya, kan tadi Kak Mahdi mention kalau misalnya menjalankan visi yang besar itu bakal ditentang oleh banyak orang dari hal eksternal. Nah di sini aku mau nanya, gimana kalau misalnya permasalahan itu ada di dalam diri kita sendiri, hal yang bertentangan itu timbul dari diri kita sendiri. Terus pertanyaan keduanya, gimana sih Kak Mahdi membuild konsistensi dan yakin kalau kita emang akan berhasil di masa depan, karena itu suatu hal yang sulit untuk aku pribadi. Terima kasih Kak. Nah, siapa tadi namanya? Rahayu. Mbak Rahayu, terima kasih ya. Satu, masalahnya di internal yang masih ragu gitu ya. Overthinking kan ya, masalah anak ITB. Yang kedua adalah meyakinkan diri bahwa itu memang path yang harus kita tempuh ya. Kadang-kadang di jalan kita capek gitu ya. Cukup satu lagi? Cukup lah ya? Cukup lah. Siap, silakan Kak Mahdi. Kayaknya saya kenal tuh Siti Maritza yang tanya tadi ya. Siti Maritza kayaknya santri ya? Ah benar. Ya, jadi Siti Maritza bertanya tadi ya bagaimana kita bisa punya seperti itu. Nah ini disclaimer terlebih dahulu, ini adalah kalau bahasa orang zaman sekarang Pak, privilege ya. Ya privilege kami adalah kami punya ayah saya dan ibu saya memang di dunia pendidikan, itu dulu yang pertama. Jadi memang ayah ibu saya di dunia pendidikan dan mereka bukan pengajar, makanya saya bilangnya pendidikan, bukan pengajar. Karena beda, kalau ngajar itu transfer of knowledge, kalau mendidik itu kita mengeducate, men-change behavior, ya kan, dan sebagainya. Sehingga saat itu setidaknya kita punya landasan orang yang bisa kita tanya tadi dengan lebih jelas gitu kan. Tetapi kan memang karena waktu itu kondisi ayah sakit ya, juga ibu, jadi memang yang banyak operasionalnya kami yang muda-muda. Jadi waktu itu yang menguatkan kami juga untuk melaksanakan pendidikan ini, karena memang ayah dan ibu saya itu memang di dunia pendidikan dan idealismenya besar saat itu. Dan masalah sampai konsepnya seperti sekarang yang tadi saya sampaikan, jadi itu semua tidak datang begitu saja di awal. Mungkin ini jujur aja ya, salah satunya kalau nanti datang ke Alumana akan lihat kita seperti bukan seperti green school ya, sekolah yang dia hijau, banyak yang bilang kita sekolah alam dan sebagainya. Tapi tahu nggak, sebenarnya itu bermula dari nggak ada uang. Karena nggak ada uang, tadinya saya itu kan anak planologi, kita bikin site plan biar efektif dan efisien. Jadi asrama tuh nempel-nempel pakai bangunan dan sebagainya. Tapi buat bikin bangunan kayak gitu kan mahal. Sedangkan kami tidak ada uang, sehingga akhirnya kita pakai bambu-bambu. Pakai bambu-bambu kecil-kecil. Tiba-tiba udah 2 tahun jalan tuh ada wali santri yang bilang dipertahankan ya katanya. Dipertahankan konsep ini bagus. Dan bahkan ada Pak Kapolda Gorontalo dulu anaknya di kami. Beliau bilang, ya saya temukan pendidikan karakter yang efektif di sini, dan beliau bilang titip jangan rubah kesederhanaan tempat ini. Ya karena betul juga kalau ngajarin anak hidup mewah itu gampang, bener gak? Hidup mewah butuh diajarin? Hah? Hidup di hotel butuh diajarin? Nggak, yang susah itu hidup prihatin. Ya, jadi makanya pendidikan karakter itu salah satu seperti itu. Nah itu jadi, dan habis itu memang kita sejak awal konsepnya itu kita ingin menjadi ya pendidikan itu harus berbasis geografis, artinya berorientasi lingkungan. Ya, kami iri sebetulnya, dan ini pemikiran orang tua saya juga, dan saya sepakat. Orang belajar bendungan ke Belanda, kenapa? Karena geografisnya Belanda seperti itu, betul? Ya, dia kan berada di bawah laut sehingga mereka mencetak SDM yang siap untuk geografi seperti itu. Kenapa kita belajar tsunami ke Jepang? Iya, tentang tsunami, tentang rumah anti gempa dan sebagainya. Karena Jepang geografisnya seperti itu, sehingga mereka harus menyiapkan SDM yang siap menghadapi geografi seperti itu. Tetapi Indonesia sedikit kayaknya sekarang, saya hampir belum pernah dengar sependek pengetahuan saya yang belajar pertanian ke kita. Padahal sumber daya alam kita melimpah. Ya bahkan yang sekarang lagi digencar-gencarkan oleh Bank Indonesia, yang satu lagi teknologinya kami pakai itu dari Belanda. Ya, bayangkan Belanda terkenal sebagai eksportir sayuran ya, termasuk yang terbesar di dunia, padahal lahannya jauh sekali dibandingkan dengan Indonesia. Nah, jadi yang tadi Siti Maritza sampaikan, kita sudah punya visi besar, kita sudah yakin, jalani dulu aja yang kita
punya saat itu, sehingga begitu kita melangkah semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas, semakin jelas. Ya, kan kalau perjalanan jauh tuh ujungnya kelihatan nggak? Coba saya tanya teman-teman, kalau kita perjalanan jauh, tujuan yang kita capai itu kelihatan nggak? Nggak kan? Tapi semakin kita melangkah, semakin mendekat. Oh begini, oh begini, oh begini. Inspirasi itu datang ketika kita melangkah. Ya. Kalau kita nggak melangkah ya nggak datang-datang. Nah, itu nanti nyambung dengan pertanyaan Rahayu. Bagaimana tuh kalau hambatannya muncul dari diri sendiri? Nah, ini agak berat sebetulnya ya, karena kalau dari saya, sependek pengetahuan saya ya Rahayu ya. Jadi yang pertama itu tentu kita itu harus punya pegangan yang pasti. Kalau bagi saya, pegangan yang pasti itu kan Al-Quran. Ya. Jadi ketika kita yakin apa yang kita capai itu memang sesuai dengan panggilan Allah gitu lah ya, panggilan Tuhan, jangan ragu. Nah siapa di sini sudah baca buku Grit? Ada yang sudah baca buku Grit? Yang ditulis Angela Duckworth ya? Ada? Kayaknya saya dulu usia-usia sekalian baca bukunya kayak gitu ya, Seven Habits ya. Dalam buku Grit itu saya senang dengan teori passion. Dia sampaikan passion itu bukan mengait pada profesi. Dan kemarin Pak Yasirli juga menyampaikan yang sama ya. Jadi bukan kita fokus satu passion atau satu spesifik pekerjaan. Bukan. Ya. Passion tertinggi itu adalah ketika kita punya panggilan dari Tuhan, sehingga mungkin selama itu mencapai kepada panggilan Allah itu, ya kita lakukan saja. Ya kan? Nggak ada yang salah. Tidak mungkin salah. Gitu. Jadi kalau kita yakin bahwa ini sejalan dengan perintah yang Allah berikan kepada kita, kalau saya gaspol. Ya kan? Jadi nggak usah ragu, gitu kan. Tetapi kalau misalnya kita lihat ini kayaknya cuman pemikiranku pribadi deh. Nah, itu mungkin perlu kita recheck ulang. Ya, ke Al-Quran kalau saya. Jadi kalau untuk menuntaskan kegalauan diri, itu ya kita solusinya kembali kepada Sang Pencipta. Karena yang tahu fungsi kita diciptakan itu Sang Pencipta. Ya, jadi kalau sudah sesuai dengan fungsi Sang Pencipta, ya sudah kita berani laksanakan. Mungkin saya bisa menjawab globalnya seperti itu ya, Rahayu ya. Itu yang pertama. Kemudian tadi menjaga konsistensi. Nah, menjaga konsistensi ini, kalau dari saya yang pertama tadi kita punya rutinitas yang kita bangun, yang tadi kalau dari saya yang selalu menguatkan saya tentu kita selalu mempelajari Al-Quran ya, diluangkan sedikit saja, sebentar saja juga tidak apa-apa. Kemudian kita juga konsisten setiap hari menambah wawasan kita dan selalu berikan dan apresiasi capaian-capaian kecil. Kebanyakan orang visi besar itu pengen langsung hasil besarnya, padahal kita capai aja kecil-kecil. Contoh. Ini yang baca buku Atomic Habits harusnya banyak dong ya. Udah dia baca buku Atomic Habits? Banyak dong. Ya kayak? Oke. Saya contoh dulu, saya waktu mau nurunin berat badan, dulu saya itu nulisnya target setahun. Target setahun mau saya turunin waktu itu berapa kilo gitu lupa. Nggak pernah kejadian. Kejadiannya habis itu saya rubah seminggu. Saya seminggu sekali tuh saya bikin target kurang-kurangin. Gak jalan juga. Begitu saya turunin, tiap hari at least 100 gram. Nyampe loh. Gitu. Jadi kita harus apresiasi langkah-langkah kecil kita. Ya. Dan jangan bandingkan kita dengan orang lain. Ingat itu penting. Jangan bandingkan kita dengan orang lain. Tapi bandingkan kita dengan diri kita sebelumnya. Pastikan diri kita saat ini lebih baik daripada kita kemarin. Pastikan kita selangkah demi selangkah mencapai visi kita. Ya. Itu penting, ya. Jadi jangan bandingkan diri dengan orang lain, apalagi kita berusaha berkompetisi dengan orang lain. Jangan. Daripada berkompetisi sama mereka, mending aja kerjasama kolaborasi. Saya juga sama, daripada ngelihat teman-teman yang punya usaha keren-keren, sampai omsetnya sekian, kolaborasi yuk. Akhirnya mereka jadi investor di pesantren kami. Ya kan? Jadi jangan sibuk kita membandingkan diri dengan orang lain, bandingkan diri kita dengan diri kita sebelumnya. Ya, itu pesan saya sehingga kita bisa terus konsisten mengejar visi yang sedang kita kejar. Mungkin begitu ya, Rahayu? Oke, terima kasih. Assalamualaikum. Langsung closing aja Kak Mahdi. Closing 2 menit. Closing statementnya apa ya? Ya.
Apa yang mau di closing ya? Oke, intinya sih yang tadi saya sampaikan, teman-temanku sekalian. Tadi sudah lihat ya, yang 18 tahun sudah bisa jadi panglima perang. 21 tahun ada yang 21 tahun angkat tangan? 21 tahun angkat tangan? Tuh, ada ya? Yang lebih tua dari 21? Oh, lebih tua dari 21 tahun ya. Dulu ada yang seusia kita sudah menaklukkan negara adidaya. Nah, artinya kita semua mari memulai berpikir berorientasi untuk orang lain. Saya nggak suka dan mudah-mudahan teman-teman di sini nggak terpengaruh ya. Saya dulu sering lihat podcast itu berbicara. Kapan 100 juta pertama lu? Kapan 1 miliar pertama lu? Kata saya, ngapain begitu? Kenapa nggak kapan 100 juta pertama kita? Kapan 1 miliar pertama kita? Kita. Ya. Kenapa harus sendiri-sendiri? Kenapa? Ya karena kalau bersendiri-sendiri kita bergeraknya ya susah. Makanya tadi orientasi kita coba rubah pada kebermanfaatan. Jadilah orang yang bermanfaat ya. Dan itu yakini karena semua orang-orang sukses itu dia menjadi solusi. Ketika orang lain berhenti pada keluhan, dia melanjutkan sampai kepada solusi. Betul begitu? Ya. Jadi coba kalian perhatikan dulu kita naik ojek, nggak tahu masih ngalamin nggak ya? Harga belum pasti, ya kan? Kemudian dapetinnya juga susah. Nah itu kan orang cuma bisa ngeluh. Ah gimana sih sama abang ojek ini? Kok harganya mahal dan sebagainya. Kalau sama yang ini murah, ya kan? Ya daripada mengeluh, tapi ada orang yang menciptakan solusi. Nah itu juga yang saya biasakan di santri-santri di Alumana itu, ya. Mereka ada yang karena kotor kasurnya sering lecek, ya mereka coba jadi solusi di situ. Oh mereka akhirnya bikin alat yang bisa penjepit spray. Sehingga spray itu selalu rapih. Kebetulan di kami ada lomba Jadi dengan kita menjadi solusi dari tempat terdekat kita saja, cuman yang ada di dekat-dekat di asrama kita saja, itu sudah melahirkan sebuah inovasi dan kebermanfaatan. Jadi tidak usah yang sekali lagi tadi saya sampaikan, mari orientasinya kita rubah kepada kebermanfaatan, lakukan sesuatu menjadi solusi buat orang lain, jangan kita menjadi beban buat orang lain. Kalau sudah semua orang punya visi, punya bermanfaat untuk orang lain, maka kita semua akan tentram. Betul? Tapi kalau sudah masing-masing fokusnya kepada individu-individu, egois, ya nggak akan jadi. Kita akan kuat kalau kita bersama-sama, maka mari kita bersama-sama, tiap individu dari kita punya sedikit saja keinginan kita bermanfaat bagi orang lain, bukan menjadi beban. Itu saja mungkin pesan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Mahdi atas studium generalnya yang menurut saya tentu sangat luar biasa dan relevan buat adik-adik ya. Sebelum penutupan ada apresiasi dari Kak Mahdi untuk penanya terbaik, akan diberikan hadiah buku. Siapa? Ada 4 tadi penanyanya. Ada 4 ya? Kak Lutfi, Kak William, Kak Ival, Kak Rahayu sama yang di... Ya. Oke, pertanyaan. Ada semua nggak? Dapat semua aja lah. Oke. Ini bukan saya milih ya. Jadi buku ini nanti untuk Lutfi, mana Lutfi? Oke, boleh ke sama depan, Ival. boleh ke depan Mas Lutfi. Oke, Lutfi Mas dan Ival boleh ke Ival depan. silahkan ke sini. Kemudian nanti untuk Mas William sama Mbak Rahayu. Rahayu dan Mas William kita dapat tenang. Ini juga Fish and Kids ya produk kita. Silakan ke depan, boleh? Boleh ya ke depan? Boleh ke depan, boleh. Oke. Langsung naik ke atas aja Mas Ival, Mas Lutfi. Foto dulu berlima silakan. Saya gak diajak Kak Mahdi. Sini tengah. Oh gitu, siap. Siap. Bu Lala ikut, Bu Lala. Ibu ikut, Bu. Ibu di tengah, Bu. Di sini, Bu. Sip. Izin kami pandu untuk pengambilan gambar dalam 3, 2, 1. Sekali lagi, 3, 2, 1. Terima kasih teman-teman mahasiswa kami. Boleh beri tepuk tangan. Makasih Mas Ival, makasih Mas Lutfi, Mas William, Mbak Rahayu, makasih banyak. Mohon izin Bapak, kita akan lanjutkan dengan penyerahan Souvenir ya? piagam Silakan. penghargaan dari ITB yang akan diserahkan kepada Bapak Mahdi Karim. Ini Mas Lutfi bentar lagi kerja di Alumana kayaknya ya.
Mohon izin Bapak Yorga untuk dapat menyerahkan. Ibu Lala, mohon izin. Baik, kami hitung untuk. Masuk aja dulu nanti aku. Baik, mohon izin kami hitung dalam pengambilan gambar 3, 2, 1. Sekali lagi dengan Bapak Yorga. Siap, 3, 2, 1. Baik, terima kasih hadirin yang berbahagia. Dengan demikian, Studium Generale pada hari ini telah selesai. Terima kasih atas perhatian hadirin dalam mengikuti acara ini.